Sebagai manusia, kita seringkali dihadapkan dengan masalah atau situasi yang memerlukan solusi yang cerdas dan inovatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif agar dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan lebih baik. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengolah informasi dengan rasional dan logis untuk mencapai suatu kesimpulan atau pemecahan masalah. Cara mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Memperluas wawasan. Untuk dapat berpikir kritis dan kreatif, kita perlu memiliki pengetahuan yang luas tentang topik atau masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kita perlu terus memperluas wawasan dengan membaca buku, mengikuti seminar, atau berdiskusi dengan orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Berlatih berpikir out of the box, atau berpikir di luar batas konvensional dapat membantu kita menghasilkan ide-ide baru dan original. Oleh karena itu, kita perlu berlatih untuk berpikir di luar batas konvensional dengan cara mempertanyakan status quo dan mencari alternatif yang lebih kreatif dan inovatif. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan berpikir kritis dan kreatif tersebut sangat penting untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan memperluas wawasan, berlatih menganalisis dan menilai informasi, berlatih berpikir out of the box, dan mengasah kemampuan imajinasi, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif kita. Teruslah berlatih dan menjadi pribadi yang lebih produktif dan efektif. Jadi, latar belakang dari masalah ini yaitu dalam mata kuliah pengantar pendidikan, mahasiswa itu sering mendapati beberapa tantangan yang menghambat pengembang keterampilan berpikir kritis. Yaitu tantangannya tersebut antara lain, yang pertama itu ketergantungan pada sumber buku tunggal, yaitu yang dimana mahasiswa cenderung hanya menggunakan satu sumber buku yang membatasi perspektif dan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua, ada pembahasan makalah dangkal dan linear. Itu yang dimaksud adalah makalah yang disusun seringkali bersifat dangkal. Kemudian tanpa menganalisis mendalam atau pendekatan yang kompleks terhadap topik yang dibahas. Yang ketiga, itu ada keterkaitan berpikir kritis yang belum terasa. Ini mana mahasiswa belum memiliki keterampilan berpikir kritis yang memadai, yang penting untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara efektif. Yang keempat, ada kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi argumen. Mahasiswa itu seringkali kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi argumen secara kompleks, yang merupakan bagian penting dari berpikir kritis. Selanjutnya ada kesulitan dalam membedakan masalah utama dan masalah sampingan, yaitu masalah mahasiswa belum terbiasa membedakan antara masalah utama dan masalah sampingan yang dapat mengarah pada pembahasan yang kurang tepat terhadap isu dan pembahasan. Kemudian yang terakhir, ada kesulitan dalam menyusun argumen yang kuat, logis, dan terstruktur. Maksudnya adalah mahasiswa ini belum terbiasa untuk menyusun argumen yang kuat, logis, dan terstruktur. Yang penting itu dalam menyampaikan pendapat secara efektif. Dan yaitu masalah utama yang muncul dari tantangan tersebut adalah bahwa model pembelajaran tradisional tidak cukup efektif dalam melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah kompleks. Model pembelajaran tradisional yang berfokus pada ceramah dan hafalan itu cenderung membuat siswa menjadi penerima pasif informasi tanpa melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini sangat menghambat pengembangan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyelesaikan masalah secara efektif. Oleh karena itu, diperlukannya pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusat pada mahasiswa yang dapat mendorong mereka untuk menjadi berpikir kritis, menganalisis informasi secara mendalam, dan menyusun argumen yang kuat dan terstruktur. Baik, selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Yang pertama itu ada apakah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL itu dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Jadi, PBL itu bisa bikin mahasiswa lebih jago, yang dimana menyelesaikan masalah. Banyak penelitian dibilang tuh pakai metode PBL itu bikin mahasiswa jadi lebih pintar dan terbiasa cari solusi dari masalah yang ada. Dan yang selanjutnya itu ada apakah PBL dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yaitu PBL juga bisa bikin kemampuan berpikir kritis makin oke karena mahasiswa harus mikir dalam dan analisis masalah. Jadi kemampuan berpikir kritis itu mereka ikut naik. Yang ketiga ada bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap penggunaan metode ini. Yaitu mahasiswa biasanya suka sama PBL, mereka merasa lebih aktif, semangat belajar, dan percaya dikarenakan bisa belajar sampai praktek. Baik, yang selanjutnya ada contoh metode penelitian yang didapat dari jurnal model pembelajaran berbasis masalah untuk peningkatan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Jadi di sini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK dengan model spiral yang awalnya
dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah dari 19 mahasiswa atau mahasiswi semester 1 jurusan Pendidikan Kimia dari Universitas Pendidikan Ganesha dari tahun akademik 2011 sampai 2012. Yang digunakan adalah mata kuliah pengantar pendidikan yang dimana jumlah siklusnya itu ada 2. Setiap siklus terdiri dari 5 pertemuan yang dimana setiap pertemuan itu mempunyai durasi 100 menit. Selanjutnya ada perangkat dan instrumen yang dimana di sini menggunakan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, ada silabus, ada lembar kerja mahasiswa atau LKM, dan bisa juga lewat tes keterampilan berpikir kritis yang menggunakan esai berdasarkan indikator EMIS. Dan yang terakhir itu bisa menggunakan rubrik penilaian pemecahan masalah angket pendapat dari mahasiswa. Baik, yang selanjutnya itu adalah desain pembelajaran berbasis masalah atau yang disebut dengan PBL. Yang pertama adalah orientasi masalah. Mahasiswa dikenalkan dengan masalah yang kurang terstruktur dan mahasiswa juga memahami potensi dan penilaian. Dan yang kedua adalah pengorganisasian mahasiswa. Mahasiswa dibagi menjadi dalam kelompok. Mereka mengisi tabel KMD, yaitu adalah know, apa yang sudah diketahui, need to know, apa yang belum diketahui, dan do, apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah penyelidikan mandiri atau kelompok. Mahasiswa mencari referensi dari berbagai sumber, buku, jurnal, internet, senior, diskusi, ataupun dari artikel lainnya. Dan yang keempat adalah mengembangkan dan mempresentasikan solusi. Laporan dibuat dan dipresentasikan. Pengajar menggunakan pertanyaan sokratik, yaitu pertanyaan yang mendorong mahasiswa berpikir dalam dan kritis, seperti kenapa kamu berpendapat begitu, apa bukti atau data yang kamu gunakan, dan apa dampak dari masalah tersebut. Dan yang kelima adalah refleksi dan evaluasi. Mahasiswa dan dosen merefleksikan proses dan hasil. Mahasiswa belajar dari umpan balik yang telah diperbaiki pendekatan di siklus berikutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu indikator keterampilan yang diukur. Yang pertama yaitu indikator keterampilan pemecahan masalah. Terdapat 3 indikator utama untuk digunakan dalam menilai kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu memahami masalah. Nah, di sini mahasiswa itu harus mampu mengidentifikasikan permasalahan dan juga menentukan tujuan dari permasalahan. Yang kedua yaitu memilih strategi. Memilih strategi yaitu menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan solusi. Mengkomunikasikan solusi ini, mahasiswa harus mampu menyusun laporan hasil pemecahan masalah dengan struktur yang baik. Baik, yang selanjutnya yaitu indikator keterampilan berpikir kritis. Yang berdasarkan dari teori Robert Ennis dalam penelitiannya itu ada 7 indikator berpikir kritis. Yang pertama yaitu menentukan ungkapan atau contoh dan non-contohnya. Nah, di sini mahasiswa harus mampu memberikan contoh nyatanya dalam kehidupan. Kemudian yang kedua memberikan alasan. Nah, mahasiswa ini harus memberikan alasan dan juga memilih solusi tertentu. Yang ketiga yaitu menerapkan prinsip utama. Nah, di sini mahasiswa itu menyambungkan konsep teori pendidikan dengan kasus dalam dunia nyata. Yang keempat, mengidentifikasi atau menangani hal yang tidak relevan. Nah, di sini mahasiswa itu dituntut untuk menyaring informasi yang tidak membantu pemecahan masalah. Yang kelima, mencari persamaan dan perbedaan. Dan yang keenam, menentukan ide utama. Di sini mahasiswa mampu menyimpulkan informasi dari teks atau data dan juga menentukan inti dari gagasan yang mereka berikan. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Mahasiswa harus bisa menggabungkan berbagai informasi hingga menjadi satu kesimpulan yang logis. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengapa sih PBL itu efektif. Jadi PBL itu efektif karena mahasiswa tidak hanya pasif mendengar, tetapi juga aktif mencari solusi sendiri atau secara mandiri. Tantangan dari masalah yang tidak lengkap mendorong rasa ingin tahu. Interaksi antar mahasiswa menciptakan peer touring yang memperkuat pemahaman.
pertanyaan subtratif dari dosen merangsang logika dan argumentasi. Contoh fenomenanya adalah penurunan hasil belajar mahasiswa di mata kuliah statistika. Masalahnya adalah mahasiswa kesulitan memahami konsep dan tidak paham mengenai materi yang dipelajari dan tidak mampu memecahkan masalah terkait materi. Solusinya adalah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah yang meningkatkan hasil belajar dengan memberikan masalah konseptual yang harus diselesaikan secara aktif oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Kesimpulan dari materi kita yaitu yang pertama, PBL terbukti meningkatkan keterampilan pemecahan masalah bagi mahasiswa dalam pengantar pendidikan. Yang kedua, PBL juga meningkatkan keterampilan untuk berpikir kritis, terutama untuk menyimpulkan dan juga menganalisis. Yang ketiga, mahasiswa sangat antusias dan menyambut positif pembelajaran ini. Serta yang terakhir, disarankan agar PBL ini lebih diterapkan ke dalam mata kuliah yang ada di perguruan tinggi. Terima kasih.